Halo anak-anak, kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi tentang hukum Ohm, jenjang SMP kelas 9. Bersama saya tentunya Pak Syihotang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, itu yang pertama adalah menjelaskan bunyi hukum Ohm. Yang kedua adalah menjelaskan persamaan hukum Ohm. Dan yang terakhir adalah mengetahui dan menganalisis penerapan hukum Ohm. Baiklah, sebelum ke bunyi hukum Ohm, tentunya anak-anak pasti ingin tahu dong siapa penemu hukum Ohm itu sendiri. Nah, penemu hukum Ohm, beliau adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Nama beliau adalah Georg Simon Ohm. Karyanya yang paling terkenal adalah itu tentang teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit yang umumnya disebut dengan hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian akan berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, gambarnya seperti berikut. Ini adalah gambar rangkaian listrik tertutup. Artinya ada arus yang mengalir. Nah, di sini ada simbol V. Ini namanya adalah sumber tegangan atau tegangan listrik, dan ini adalah merupakan lambang baterai atau sumber tegangan DC, ya. Ini adalah muatan positif, ini muatan negatif. Dan kemudian di sini ada simbol I, ini menyatakan aliran listrik, ya. Dia mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Kemudian di sini ada R, ya. Ini adalah simbol tahanan atau hambatan listrik. Nah, hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan ini itulah yang ditemukan oleh Georg Simon Ohm, ya, yang katanya tadi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Artinya seperti ini. Arus listrik itu sebanding dengan tegangan, tetapi dia berbanding terbalik dengan hambatannya. Ini dia hubungannya. Kalau secara sistematis itu dituliskan menjadi V sama dengan I kali R, ya. V itu adalah tegangan listrik, ya, tegangan listrik. Ini satuannya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Kemudian R itu adalah hambatan listrik. Satuannya adalah ohm, disimbolkan dengan omega, ya. Kemudian rumus ini bisa juga kita modifikasi menjadi, kalau misalnya kita mau mencari nilai kuat arus, maka rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Nah, kalau kita mau mencari hambatan, maka rumusnya menjadi V per I. Nah, hukum ini berlaku apabila suhunya tetap dijaga atau konstan, ya. Baik anak-anak, selanjutnya kemana diterapkan hukum Ohm ini? Penerapan hukum Ohm itu yang pertama digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus dalam rangkaian listrik, ya, yang saya jelaskan tadi, ya. Nanti di sini rumusnya adalah V sama dengan I kali R, ya. Kalau mencari I, V per R. Kalau mencari R, berarti V per I dengan syarat suhu tetap, ya. Oke, selanjutnya hukum Ohm ini digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika, ya, dan merupakan dasar pada listrik. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah soal tentang penerapan hukum
ohm. Yuk kita lihat bersama. Kita baca bersama. Suatu hambatan 14 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 8 volt. Hitung besar buat arus listrik yang mengalir pada hambatan. Nah, pertama kita butuh diketahui dari suatu ini. Diketahui adalah R sama dengan 14 ohm. Kemudian tegangan 8 volt. Lalu yang ditanya adalah arus listriknya, buat arus listrik. Nah, kalau misalnya disuruh menggambar rangkaiannya, kira-kira seperti ini gambar rangkaiannya. Ini gambar hambatan, kemudian ini sumber tegangan, ya, ini positif, ini negatif. Ini arah arus. Ini adalah hambatannya tadi 14 ohm, kemudian tegangannya adalah 8 volt. Maka besar arus yang mengalir itu sama dengan, ayo rumusnya apa? Ya benar, I sama dengan V per R, ya. Masukkan datanya, V-nya adalah 8 volt, ya, 8 volt. Kemudian hambatannya adalah 14 ohm. Maka sini adalah sama-sama dibagi 2, ini adalah 4, adalah 7. Berarti jawabannya adalah 47 ampere. Nah, kira-kira demikian pembahasan soal untuk ohm, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang ditanya misalnya tegangan, berarti gunakan rumus V sama dengan I kali R. Kalau misalnya mencari hambatan, digunakan rumus V per I. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Sampai sini dulu, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam Ami Toko.